warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Vira. Halo teman-teman, ini banyak banget yang request, Kak, kapan sih bahas soal TKP anti radikalisme? Oke, jadi di video ini aku udah mengumpulkan nih contoh-contoh soal mengenai anti radikalisme, which is ini baru ya di kisi-kisi tahun 2021. Oke, buat teman-teman yang mau tes CPNS, aduh sebentar lagi nih, apakah teman-teman udah daftar Ayo CPNS? Kebetulan ini ada program baru yaitu Bimbel Prediksi ya, dan hari ini adalah hari terakhir nih untuk early bird-nya. Jadi harga spesial ya sampai hari ini. Kalau udah lewat hari ini tuh udah naik lagi harganya sekitar 50 ribuan. Jadi teman-teman kalau mau dapat murah daftar hari ini, dan di bimbelnya nanti aku juga ikut ngajar loh. Sampai ketemu di sana ya. Dan banyak juga yang nanyain tentang buku kuning nih, Sukses CPNS. Insya Allah sebentar lagi kita restock. Follow aja Instagram aku untuk info-infonya teman-teman. Dan di Ayo CPNS ini udah launching Ayo PPPK. Jadi buat teman-teman pejuang PPK, kalian juga udah bisa try out nih semua link pendaftarannya Ayo CPNS, Ayo PPK ini ada di description box aku, dan udah aku cantumin di komen juga. Kalian tinggal klik aja. Kita lihat contoh soal dari anti radikalisme. Sebaiknya nih teman-teman kita pahami dulu apa sih radikalisme itu ya. Oke. Jadi berdasarkan definisi nih, menurut BNPT, radikalisme adalah suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan. Jadi ciri khasnya di sini adalah kekerasan nih teman-teman. Jadi orang yang radikal itu yang menghalalkan kekerasan untuk mencapai tujuannya, yakni perubahan, yaitu yang bersifat revolusi itu. Oke? Nah, jadi di sini ada ciri-ciri penganut paham radikal. Jadi yang pertama itu adalah intoleran, artinya tidak menghargai pendapat maupun keyakinan orang lain. Kemudian fanatik, merasa benar sendiri, kemudian yang lain itu salah semua. Kemudian eksklusif atau membedakan diri dari umat lainnya. Contohnya nih misalkan dalam umat suatu agama, dia mengkelompokkan diri lagi dan merasa eksklusif dan membedakan diri dia dari umat-umat yang lainnya kayak gitu ya. Kemudian evolusioner atau cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Jadi kalau teman-teman ditemukan dengan soal anti radikalisme, artinya anti dari keempat ciri-ciri ini. Jadi kalau kita anti terhadap radikal atau anti radikalisme, berarti kita adalah orang yang toleran. Kemudian kita adalah orang yang menerima pendapat orang lain. Jadi menghargai, bukan menerima sih, menghargai pendapat orang lain. Kemudian tidak membeda-bedakan diri dan tidak merasa benar sendiri ya, dan tidak menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Kayak gitu aja teman-teman ya. Dan di sini ada tips-tips dalam memilih opsi jawaban untuk soal anti radikalisme yang udah aku bilang tadi, toleran. Kemudian moderat, artinya di sini menghindarkan perilaku yang ekstrim, tidak merasa paling benar ya. Lawan dari eksklusif ya inklusif, jadi kita berpikiran terbuka dan mau berbaur dengan umat yang lainnya. Kemudian mengedepankan kerukunan dan persatuan. Dan dalam menangani kasus orang-orang yang terindikasi radikal, diharapkan untuk melakukan pendekatan secara personal nih teman-teman, untuk mencari kebenarannya. Jadi kita nggak asal langsung judge, oh kamu radikal, nggak juga kayak gitu ya. Kemudian apabila terdapat gerakan yang telah terbukti radikal, memberi teror secara simultan dan nyata, dapat langsung segera melaporkan ke pihak yang berwenang. Ini dengan catatan sudah terbukti ya, jadi bukan asumsi. Oke teman-teman. Oke, untuk soal nomor 1, sebagai seorang yang anti radikalisme dan mencintai kedamaian, Anda dituntut untuk selalu siap dan peka terhadap keadaan dan kondisi di sekitar Anda. Di kelas Anda terdapat teman yang suka menyendiri. Kabarnya belakangan ini ia menyendiri karena ia menyesal atas kesalahan yang diperbuatnya, dan sempat juga beredar bahwa ia hendak melakukan percobaan bunuh diri. Melihat hal itu, yang Anda lakukan adalah, jadi sebelum aku lihat choice-nya nih teman-teman, jadi aku ingatkan soal anti radikalisme itu nggak selamanya
tentang misalkan Anda melihat teroris, apa yang akan dilakukan tuh nggak selamanya kayak gitu, tapi bagaimana teman-teman mengaplikasikan sikap anti radikal itu ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi nggak selamanya konteksnya ada teroris terus kamu ngapain gitu, nggak ya. Oke. Nah, kita lihat choice-nya nih. Jadi sebelum kita lihat choice-nya, kalau soal TKP tuh aku kuncinya teman-teman lihat kata kunci ya, kata kuncinya apa aja. Jadi di sini ada temennya yang sedang menyendiri gitu, menyendiri terus karena dia menyesal atas perbuatannya dan hendak melakukan percobaan bunuh diri. Apa yang kamu lakukan? Jadi kita harus benar-benar paham masalahnya apa sih, kayak gitu ya. Nah, bagian A, merangkul dia dan mencoba membuka diri untuk menjadi teman curhatnya dengan harapan bisa meringankan bebannya. Oke, bisa ya teman-teman. Tidak peduli ini enggak menjadikan kabar tersebut sebagai bahan perbincangan, tukang gosip enggak ya. Memberikan nasihat kepadanya bahwa kesalahan itu wajar dilakukan manusia. Boleh juga. Terus tidak berani berbicara padanya karena takut apa yang Anda sampaikan tidak bisa memperbaiki keadaannya. Ini enggak juga sih menurut aku ya teman-teman. Dalam beberapa hal memang kita nggak usah ikut campur kayak gitu ya, nggak usah ikut campur sama masalah orang lain, seperti yang dikatakan choice A ini. Tapi masalahnya di sini dia udah mau coba bunuh diri kayak gitu ya. Jadi ini tuh something yang teman-teman tuh harus punya concern gitu terhadap masalah itu sebagai temennya. Oke, jadi antara A dan D, merangkul dan membuka diri untuk menjadi teman curhatnya supaya dengan harapan bisa meringankan bebannya, atau memberi nasihat kepadanya bahwa kesalahan itu wajar dilakukan sama manusia. Jadi yang kayak gini nih yang biasa bikin pusing. Jadi yang mendapatkan poin 5 itu adalah bagian A ya teman-teman, sedangkan bagian D itu mendapatkan poin 4. Kenapa? Karena di sini merangkul ya terus menjadi temennya, temen curhatnya itu lebih bisa mengatasi hal ini dibanding cuman beri nasihat aja gitu kepadanya. Nah, itu wajar kok, nggak apa-apa. Setiap orang tuh punya apa ya, kesalahannya masing-masing. Ini tuh lebih apa ya, lebih kena gitu loh teman-teman kalau kamu jadi temennya terus kamu dengerin curhatnya, kali aja dia bisa lebih tenang, lebih meringankan bebannya seperti itu, dan nggak buat dia jadi bunuh diri atau hal-hal berbahaya lainnya. Oke, jadi jawabannya adalah bagian A. Soal yang kedua, Anda dikenal sebagai seorang guru yang mampu memberi dampak kepada lingkungan sekitar. Terkait hal itu, belakangan ini sedang ada isu merebaknya terorisme dan radikalisme yang menargetkan para pelajar sebagai korbannya. Karena keahlian Anda dipercayai untuk mengatasi kasus ini, tugas Anda adalah merencanakan kegiatan yang bisa menghindarkan para pelajar atau para pemuda dari sikap radikalisme dan terorisme. Apa yang akan Anda rencanakan? Oke, jadi kata kuncinya di sini adalah tugas Anda merencanakan kegiatan yang bisa menghindarkan dari sikap radikalisme ini. Jadi apa yang akan kamu perbuat sebagai seorang guru yang berdampak gitu ya teman-teman. Oke, kita lihat choice-nya. Mengusulkan untuk memasukkan topik radikalisme dan terorisme dalam soal ujian sekolah maupun ujian nasional. Boleh lah ya. Oke. Meminta para guru mengajar di kelas untuk menyisipkan pembahasan mengenai kedua topik tersebut saat jam pelajaran. Boleh juga. Terus yang bagian C, mengemas edukasi radikalisme dan terorisme di media sosial dengan template yang menarik. Oke, bisa juga. Bagian D, membuat seminar rutin dengan mengangkat tema terkait radikalisme dan terorisme. Boleh juga. Menambah jam pelajaran mata kuliah PPKN dengan materi terkait radikalisme dan terorisme. Boleh juga sih ya. Jadi dari kelima choice ini tuh semuanya bagus ya teman-teman. Semuanya terkait dengan masalah yang dinyatakan pada soal. Tapi tugas kita adalah menemukan yang terbaik. Oke, jadi dari yang baik-baik ini siapakah yang paling baik? Kalau poin yang choice yang poinnya 5 itu adalah bagian C ya teman-teman. Mengemas edukasi radikalisme dan terorisme di media sosial dengan template yang menarik. Kenapa? Karena kalau dari sasaran kita di sini adalah para pemuda ya. Jadi para pemuda di era sekarang itu era zaman now ya teman-teman.
era zaman now maksudnya. Itu akan lebih berdampak kalau edukasi radikalisme ini dituangkan di media sosial dengan template yang menarik dibanding yang lain. Yang lain pun akan berdampak, tapi akan lebih berdampak itu bagian C. Oke teman-teman, bisa ya diterima ya alasannya. Jadi di sini poin 5 adalah bagian C. Kemudian yang lain tuh bagus semua sih, tapi yang paling bagus adalah bagian C. Oke, soal berikutnya, Anda sedang berkumpul di kantin bersama teman-teman Anda. Tak lama kemudian, ada yang mengangkat obrolan dengan topik pemilihan calon ketua OSIS. Terdapat 2 teman Anda yang memiliki pendapat berbeda mengenai kedua calon ketua OSIS tersebut. Kedua teman Anda berlomba-lomba membuka aib masing-masing calon yang Anda lakukan dalam menanggapi hal tersebut. Oke, jadi ini tuh anti radikalismenya tuh terselip gitu loh teman-teman, nggak secara gamblang, tapi secara konteks dia, secara konten dia itu adalah soal anti radikalisme. Jadi di sini kamu ada di situ. Terus apa yang kamu lakukan untuk menanggapi orang-orang yang buka aib calon masing-masing kayak gitu ya. Oke. Yang bagian A, tidak menghiraukan mereka, ini jelas bukannya. Kemudian meninggalkan kedua teman Anda sedang berdebat, ini juga bukan. Menegur kedua teman Anda dan meminta mereka membahas obrolan yang lain. Kalau aku juga ini enggak ya teman-teman, karena ini cuman kayak negur aja terus bahasa yang lain deh, itu tuh nggak akan memberi dampak apa-apa terhadap perilaku buruk yang ada dalam soal ini. Oke. Kemudian mengingatkan teman bahwa pilihan masing-masing orang boleh berbeda dan sebaiknya dirahasiakan, bisa ya. Oke. Kemudian mengingatkan teman agar bersaing secara sehat dengan juga membandingkan prestasi kedua calon ketua OSIS. Oke, ini juga bisa teman-teman. Jadi antara bagian D dan E, baik opsi D maupun opsi E itu semua menawarkan pilihan yang baik ya. Akan tetapi opsi E di sini lebih baik daripada D karena lebih sesuai dengan konteks kasus yang terjadi. Oke, jadi di sini mereka saling menjelek-jelekan gitu ya, calon masing-masing, dan di sini ditawarkan solusi lebih baik membandingkan prestasi kedua calon ketua OSIS itu dibanding membeberkan kejelekan mereka kayak gitu ya. Jadi di sini tindakan pada opsi E lebih mengesankan sifat yang anti radikal dan toleransi terhadap pilihan teman maupun calon ketua OSIS, yaitu dengan mempromosikan kebaikan masing-masing kandidat. Oke teman-teman, bisa ya? Oke, kita ke soal berikutnya. Pada jam istirahat di kelas Anda, ada banyak orang bebas untuk melakukan kegiatan. Anda sendiri adalah seorang yang menyukai lagu bergenre rock. Suatu hari, Anda memutar lagu tersebut menggunakan speaker kelas dengan volume yang lumayan kencang saat jam istirahat. Teman Anda yang tidak menyukai genre rock menegur Anda dan meminta untuk mengganti lagu yang bergenre pop atau jazz. Yang Anda lakukan adalah, oke teman-teman, jadi sebelum kita melihat choice-nya, ingat bahwa anti radikalisme itu menjunjung tinggi rasa kedamaian. Oke, jadi nggak suka bukan keributan sih, perselisihan kayak gitu ya. Dan menghargai adalah contoh dari sikap anti radikal itu. Oke. Nah, kita lihat choice-nya nih. Marah, bagian A, marah kepada teman Anda dan menambah volume lagu. Ini udah jelas bukan ya. Ini nggak cinta damai kalau gini, ngajak berantem ya kalau kayak gini ya. Kemudian bagian B, segera mengganti lagu tersebut dan meninggalkan kelas karena merasa emosi. Ini juga menurutku bukan, meskipun dia mengganti lagu, ini tuh kayak dia tetap merasa emosi dan ini lebih kepada terpaksa kayak gitu ya. Kemudian bagian C, memperkecil volumenya dan menawarkan untuk menggantinya setelah lagu yang Anda putar selesai. Boleh ya. Kemudian yang bagian D, tidak menggubris teguran teman Anda karena seharusnya ia bisa menghargai selera Anda. Ini tuh sudah menyalahi yang tadi ya, merasa benar sendiri, nggak mau dengar pendapat orang lain kayak gitu ya. Ini juga jelas bukan. Kemudian diam saja dan tidak memperdulikan teman Anda serta lebih memilih menikmati lagu yang sedang Anda putar. Oke, ini juga ngajak ribut nih ya teman-teman. Jadi ini jelas bukan juga. Jadi ini udah jelas yang lain ya. Jawabannya adalah bagian C. Di bagian C di sini teman-teman terdapat 3 tindakan yang bagus, yaitu menurunkan ego dan memperkecil volume. Kemudian menghargai teguran teman dan menawarkan solusi terbaik nih.
Jadi nggak serta-merta mengganti lagu, tapi ada solusinya gimana kalau aku kecilin terus habis ini baru diganti ya kayak gitu. Jadi itu kesannya lebih cinta damai gitu loh teman-teman. Oke? Ke soal berikutnya, menjadi mahasiswa di perguruan tinggi membuat Anda mempunyai banyak teman yang berasal dari pulau yang berbeda dengan Anda. Suatu hari, salah satu teman Anda berasal dari daerah lain membawa oleh-oleh makanan yang khas di daerahnya. Dia membagikan makanan tersebut kepada Anda dan teman-teman Anda. Namun setelah dibuka, ternyata rasa makanan tersebut sepertinya tidak sesuai dengan selera Anda. Wah, ini sering banget ya terjadi teman-teman. Yang Anda lakukan adalah, bagian A, menolak tawaran teman Anda dan mengatakan bahwa Anda masih kenyang. Boleh sih ya. Kemudian bagian B, menolak tawaran teman Anda dan tidak memakan makanan tersebut. Boleh juga. Nanti aku jelasin ya kenapa menolak itu termasuk jawabannya. Kemudian bagian C, tetap memakan makanan tersebut dengan menampakkan muka yang terpaksa supaya tidak ditawari lagi. Kalau ini aku bukan ya teman-teman. Lebih baik kalian tuh menolak dengan baik ya, dibanding kalian makan terus menunjukkan ekspresi yang enggak gitu ya. Itu justru orang malah tersinggung kayak gitu. Kemudian bagian D, tetap memakan dan setelahnya menyampaikan bahwa makanan tersebut tidak sesuai dengan selera Anda. Ini juga lebih nggak sopan lagi ya. Kemudian bagian E, tetap memakan sedikit makanan itu dan menghargai teman Anda. Ini bisa ya teman-teman. Jadi kita lihat konteksnya di sini, setelah dibuka ternyata rasa makanan itu tersebut sepertinya tidak sesuai. Jadi baru penampakannya gitu loh teman-teman. Wah, kayaknya nih bukan selera gue nih kayak gitu kan. Jadi menolak tawaran teman Anda di sini adalah jawaban yang juga tepat karena kalian nggak perlu memaksakan makan itu kalau emang kalian nggak suka kayak gitu ya. Tapi konteksnya menolak dengan baik ya, bukan kayak menolak terus ada ekspresi yang enggak atau menunjukkan ketidaksukaan kayak gitu ya. Ini kan wajar-wajar aja kan nolaknya, tapi yang mendapatkan poin 5 itu adalah bagian E. Kenapa? Ingat ya, anti radikalisme dan anti terorisme itu menjunjung tinggi rasa kedamaian teman-teman. Sekali lagi rasa kedamaian. Jadi dalam kasus ini kita dituntut untuk toleransi terhadap perbedaan yang ada dan menghargai niat baik orang-orang di sekitar kita. Meskipun kasus ini terbilang sederhana ya, namun sikap intoleran harus tetap dihindari. Jadi yang bagian E ini lebih menjunjung tinggi perdamaian kayak gitu loh teman-teman. Jadi lebih menyenangkan teman kalian dan kalian juga nggak akan tersiksa banget kok kalau makan sedikit aja, nggak banyak-banyak banget, selama itu nggak menyalahi misalkan makanan itu menyalahi halal dan haram, itu selama nggak gitu ya nggak masalah ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah bagian E. Teman-teman, itu tadi contoh-contoh soal mengenai anti radikalisme. Dan seperti biasa kalau aku bikin konten harus ada PR buat teman-teman supaya kalian juga terlatih ya. Jadi 1 nomor aja deh. Dan ini kalau kalian udah jawab silahkan komen di bawah beserta alasannya kenapa kalian jawab seperti itu. Dan kalau kalian mau lihat pembahasannya, lihat di Instagram aku ya. Besok insya Allah aku akan bahas di story aku. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.